Bang, angkat sedikit. Lagi. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi radda ilaina arwahana. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan kepada kita arwah kita. Wa afana fi ajsadina, dan Allah memberikan afiah, nikmat sehat yang banyak manusia lupa untuk mensyukurinya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai untuk mengingat dan mensyukurinya. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama adalah nikmat sehat. Yang kedua nikmat waktu luang. Orang pengangguran itu nikmat apa enggak, jemaah? Jemaah. Nikmat apa enggak? Yang nganggur kepingin kerja, yang kerja kepingin istirahat. Itulah manusia. Padahal waktu luang itu nikmat yang tidak dirasakan oleh orang-orang yang sibuk. Bagaimana orang yang tidak punya pekerjaan bisa menghatamkan Al-Quran tiap 3 malam? Nggak ada kerjaan. Tapi karena dia tidak memandang itu nikmat, maka 3 hari dia tidak bekerja, hilang begitu saja. Semoga Allah menolong kita, membantu kita untuk menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Dan nikmat yang paling agung, Allah memperkenankan bagi kita untuk mengingatnya. Meninggalkan rumah, menuju ke rumah Allah, salat subuh berjamaah, lalu duduk bersama, mendengarkan dan menyimak kajian. Ahibati fillah, tema kita pagi ini tentang Islam itu sunnah, sunnah itu Islam. Kebanyakan masyarakat mengenal sunnah itu sebagai ungkapan tentang perbuatan yang kalau dikerjakan mendapat pahala, yang kalau ditinggalkan nggak apa-apa katanya. Padahal kalau ditinggalkan rugi sebenarnya. Ini sunnah dengan makna mustahab, artinya sesuatu yang dianjurkan. Tapi ternyata ada sebuah istilah yang sudah dimaklumi di zaman para sahabat Nabi, di zaman para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang maknanya bukan mustahab. Yang kemudian menjadi tema kita hari ini, Islam itu ya sunnah. Sunnah itu ya Islam.
Secara bahasa, sunnah itu artinya jalan atau sebuah ajaran. Kalau secara syariat, kita bicara sunnah Nabi SAW. Yang sekarang mungkin banyak kita dengar istilah kajian sunnah. Kajian apa sih? Ini kajian sunnah. Maka yang dimaksud dengan sunnah adalah mengikuti apa yang datang dari Nabi SAW. Baik itu perintah dan meninggalkan yang dilarang Rasul SAW. Yang ini mencakup semua lingkup agama. Baik yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, atau berkaitan dengan ibadah, atau berkaitan dengan muamalat, atau berkaitan dengan akhlak. Dan juga mencakup yang berkaitan dengan kewajiban atau yang mustahab yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Itu kalau kita bicara sunnah dalam istilah generasi awal umat ini. Namun tatkala ilmu Islam telah terbentuk menjadi kekhususan umpamanya. Ada ilmu hadis, ada ilmu fikih, ada ilmu usulul fiqh, ada ilmu yang berkaitan dengan al-firaq, dengan sekte-sekte dalam Islam. Itu babnya mungkin bab akidah. Muncullah beberapa definisi sunnah yang berbeda. Contoh nih, sunnah dalam istilah ahli hadis. Mereka tatkala mengatakan sunnah dalam istilah Al-Imam Bukhari umpamanya, dalam istilah Al-Imam Muslim, maka yang dimaksud dengan sunnah adalah segala sesuatu yang disematkan, dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu ucapan atau perbuatan atau persetujuan. Perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi SAW. Persetujuan itu contohnya Khalid ibn Walid sempat makan dob. Dob itu apa dob? Banyak diterjemahkan biawa. Bukan. Biawa itu makan dob. Jadi lawannya dob ini di padang pasir itu ya biawa. Kalau biawa itu disebut warol. Dob itu semacam iguana padang pasir. Makannya daun-daunan, ya, bunga. Dan lubangnya menakutkan dob itu. Nabi SAW mencontohkan, kalian akan mengikuti sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sunnah orang-orang sebelum kalian. Jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Shibron bi shibrin. Sejengkal, sejengkal. Dhira'an bi dhira'in. Kalian akan mengikuti sama persis. Sampai kalau orang-orang itu masuk ke lubangnya Bob, kalian juga akan masuk.
Al-Yahud wan Nasara. Siapa yang kita akan ikuti? Bangsa Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa lagi? Ya mereka itu sudah. Khalid ibn al-Walid pernah makan dhab. Di rumah Nabi SAW disuguhkan dhab. Dikasih tahu sama Ahlul Bait, mengatakan kasih tahu Nabi SAW itu yang disuguhkan dhab. Ketika Nabi SAW dikasih tahu ini dhab, Nabi tidak menyentuhnya. Akhirnya para sahabat makan. Dan ketika mereka makan, Nabi mendiamkan. Berarti Nabi SAW setuju. Lalu Nabi ditanya, kenapa ya Rasulullah? Apakah haram? Bukan. Laisa bi ardi qaumi. Enggak ada dulu di kampungku. Artinya enggak biasa Nabi makan dhab sallallahu alaihi wasallam. Di Bukit Tinggi ini ada enggak makanan-makanan yang aneh? Enggak ada. Dadiah. Semua makan dadiah. Hah? Sebagian kan enggak kan. Tapi bukan berarti dia haram gitu kan. Jadi sunnah dalam pandangan ahli hadis adalah ucapan, perbuatan dan persetujuan yang dinisbatkan kepada Nabi SAW plus sifat-sifat Nabi SAW. Baik sifat yang berupa karakter Rasulullah SAW atau fisik. Nabi SAW makan kambing. Apakah makan kambing sunnah? Sunnah makan kambing nih. Kenapa? Nabi SAW makan. Tapi dilihat. Kalau kita bicara sunnah dari kalangan muhaddithin. Oh benar. Rasulullah SAW pernah mengkonsumsi kambing. Tapi apakah hukumnya kemudian jadi dianjurkan kita mengkonsumsi kambing? Kalau ada teman nggak mau kambing, antum menyelisihi sunnah. Tidak. Karena ada perbuatan Nabi SAW yang merupakan tabiat beliau sebagai manusia saja. Bukan sebagai sesuatu yang dianjurkan Nabi SAW. Nabi makan kambing, Nabi makan ayam, sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan apa lagi? Onta. Berbagai macam makanan dikonsumsi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi nggak mau makan dhab. Jadi makan dhab itu sunnah nggak? Ya mah. Kalau berbicara Nabi setuju, oh berarti masuk dalam kategori sunnah dalam istilah ahli hadis. Artinya Nabi menyetujui makan dhab. Apa hukum yang makan dhab? Dibahas lagi nanti. Karena kita bicara bahwasanya bab sunnah ini luas sekali. Namun ketika kita berbicara tentang akhlak Nabi SAW secara umum, maka nanti kita akan mendapati yang kita diperintahkan untuk mencontohnya. Nabi SAW rambutnya panjang. Apakah termasuk sunnah memanjangkan rambut? Ada orang rambutnya panjang. Sunnah, jenggotnya dipotong. Yang mana yang sunnah gitu loh? Yang rambut, jenggot dipotong, rambut dipanjangin. Lalu dia mengatakan itu sunnah. Kalau kita bicara istilah muhadithin, ya akan masuk ke dalam istilah sunnah. Karena disebutkan perbuatan Nabi SAW, Nabi rambutnya panjang. Tapi apakah itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi SAW? Enggak. Apakah Nabi pernah menyuruh para sahabat memanjangkan rambutnya?
Yang ada Nabi merintahkan para sahabat untuk membiarkan jenggotnya alaihi salatu wassalam. Pakai gamis. Gamis nih. Apakah termasuk sunnah? Artinya sunnah maknanya dianjurkan. Atau kembali kepada budaya di setiap daerah. Karena pada waktu itu ya para sahabat pakai gamis. Orang munafik pakai gamis. Orang musyrikin pakai gamis. Pakai jubah seperti ini. Itu memang pakaian masyarakat yang ada di situ. Surban umpamanya. Apakah menggunakan surban itu sunnah? Atau yang sunnah itu menutup kepala? Maka ini jadi pembahasan para ulama. Kalau kita lihat sekarang di kota Medina yang pernah umroh, kebanyakan orang Arab penutup kepalanya sudah ganti. Tidak lagi yang diikat. Tapi kalau kita pindah ke Yaman, mereka masih pakai yang diikat. Kita pindah ke Sudan, ada lagi tutup kepala mereka, beda lagi model-modelnya jemaah. Maka ini perlu dikaji supaya kita tidak mudah mengklaim itu sebagai sunnah, artinya maknanya dianjurkan. Atau kita maknai sunnah, itu dilakukan oleh Nabi SAW. Atau itu disetujui oleh Nabi SAW dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Seperti mengkonsumsi dhab. Taib, itu sunnah dalam istilah ahli hadis. Sunnah dalam istilah ahli fikih dan usulul fiqh beda lagi. Mereka hanya memasukkan ke sunnah itu apa saja yang disematkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari ucapan, perbuatan dan persetujuan. Karena mereka bicara dalil. Ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari sunnah. Jadi itu yang dimaksud dengan sunnah dalam istilah ahli hadis dan ahli fikih. Walaupun muncul tadi istilah baru, sunnah maknanya dianjurkan. Tapi kemudian ada sunnah yang bermakna lawan dari bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Berarti sunnah di sini bukan bermakna sunnah dianjurkan. Tidak. Tapi inilah jalannya Rasul SAW. Inilah yang dicontohkan. Inilah ajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya. Dipraktekkan oleh mereka. Kemudian dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka dikatakan itu sunnah. Makanya kalau kita melihat kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, maka sunnah itu mencakup hukum yang dianjurkan, hukum wajib, hukum amalan-amalan yang kalau orang menyelisihinya bisa keluar dari Islam. Karena menyimpang dari sunnah. Seperti contohnya kitabnya Ibn Abi Asim. Beliau punya kitab judulnya Kitab As-Sunnah. Imam Ahmad juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah. Al-Marwazi juga memiliki kitab judulnya As-Sunnah yang mencakup masalah-masalah tauhid di sana. Kemudian ada sunnah. Satu lagi. Lawannya apa? Yang tahu anak kasih hadiah. Nah. Khurafat. Dekat dari khurafat. Bukan. Bid'ah. Sudah disebutkan barusan. Syubhat. Bukan.
Syirik tidak. Bukan. Lah. Yang sekarang lagi rame jemaah. Takhayul. Bid'ah sudah disebutkan tadi. Sunnah lawannya Syiah. Iya. Kan lagi rame sekarang. Berkaitan dengan kejadian perangnya Iran dengan Israel. Kemudian rame sunnah Syiah. Sunnah Syiah. Ketika kita bicara sunnah lawannya bid'ah, maka akan banyak istilah juga ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah ini ketika Nabi SAW menyampaikan iftaraqatil Yahud, bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin Nasara ala 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah. Dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah. 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa satu itu? Nabi SAW menyebutkan ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan agama seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Maka muncul istilah as-sunnah. Yang selamat itu ahlus sunnah. Yang menjalankan agama seperti yang dijalankan oleh Nabi bersama para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan humul jamaah, mereka jamaah yang berpegang teguh dengan kebenaran. Akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Lawannya ahlul bid'ah wal furqah. Mereka orang-orang yang menyimpang dari sunnah tadi, dari ajaran Nabi SAW, dan mereka berpecah belah menjadi tadi 72 golongan. Namun kelompok-kelompok yang berpecah belah ini ketika berhadapan dengan Syiah, semuanya jadinya sunnah. Karena kelompok-kelompok ini mereka mengakui khilafahnya Abu Bakar. Mereka mengakui khilafahnya Umar bin Khattab. Mereka mengakui khilafahnya Utsman bin Affan. Sedangkan Syiah tidak. Bahkan Syiah mengkafirkan para sahabat Nabi. Nanti kita akan bahas sedikit tentang Syiah. Karena yang ana herankan, sekarang banyak kelompok-kelompok yang seharusnya mereka menjadi lawannya Syiah, tahu-tahu mereka mendekat dengan Syiah. Dan ada usaha sejak zaman dulu ya, di Mesir dan di beberapa negara untuk mendekatkan antara sunnah dan Syiah. Padahal mereka lawan. Kok bisa berdekatan gitu loh. Ada salah satu tokoh di negeri kita yang dia pernah jadi menteri agama. Dia memiliki beberapa buku jadi panutan masyarakat. Dia juga terkenal ahli tafsir. Dia ketahuan kalau ternyata punya pemikiran yang sama dengan Syiah setelah dia menjadi public figure. Saat dia mengarang buku judulnya Sunnah dan Syiah Bergandengan Tangan. Baru ketahuan, oh ternyata orang ini selama ini menampilkan diri sunnah dari sisi lawannya Syiah. Tapi tatkala dia punya posisi, dia berusaha untuk mendekatkan yang berlawanan.
Mana mungkin jamaah. Air bertemu dengan minyak. Ya bertemu mungkin, tapi dia nggak menyatu. Maka hendaklah kita tahu apa itu sunnah dan apa itu syiah. Dan mungkin kita akan mendengar ungkapan syiah kan macam-macam Ustaz. Nggak satu macam. Sahih. Jadi syiah ini bermula dari hanya mengagungkan, memuliakan Ali dari Uthman. Mereka mengatakan Ali lebih utama dari Uthman. Tidak lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Kemudian berkembang lagi Ali lebih utama dari yang tiga. Kemudian berkembang lagi akidah Syiah ini sampai mereka beranggapan bahwa tiga orang itu merampok kekhilafaan dari Ali bin Abi Thalib. Berkembang lagi bahwasanya mereka sahabat Nabi semuanya kafir. Berkembang lagi mereka punya imam 12 yang tidak mengakui imam mereka kafir. Dan Syiah yang ada di Iran yang ini. Jadi kalau kita sekarang mendengar kalimat Syiah, maka yang dimaksud Syiahnya Iran. Dan mereka Syiah Ithna Asyariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah yang mengkafirkan semua yang tidak sama dengan mereka. Lalu tahu-tahu kita mau dekat sama mereka. Loh, mereka kan bela Islam. Perang ini Ustaz. Enggak, mereka bela negara mereka. Biasa. Orang itu negaranya diganggu, ya dia bela. Maka antum baca sejarah. Sejarah yang baru saja. Ketika Gaza diserang oleh Israel. Apakah kemudian Iran mengirim rudal-rudalnya ke Israel? Enggak. Tapi ketika yang diganggu Iran, maka Iran bela diri. Jadi mereka sedang membela negara mereka. Dan mereka sama sekali tidak mewakili umat Islam. Yang mereka adalah ahlu sunnah dan mereka adalah syiah. Taib, ahibati fillah. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Dia menyebutkan i'lamu. Jadi tatkala banyak sekali penyimpangan dalam agama ini. Karena Nabi SAW menyebutkan tadi umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Dan semua golongan mengaku dia yang benar. Terus bagaimana kita mengetahui yang benar itu mana? Al-Imam Barbahari mengatakan i'lamu annal islama huwa sunnah wa sunnah yal islam. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa Islam ya sunnah. Sunnah ya Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Enggak mungkin satunya berdiri tanpa ada satunya. Islam dan sunnah ini jalan bergandengan tangan. Bagaimana kita memahami Al-Quran? Oh, saya hanya akan berpegang teguh dengan Al-Quran. Di Al-Quran nggak pernah disebutkan sholat zuhur 4 rakaat. Di ayat mana kita dapatin sholat subuh 2 rakaat? Di surat mana kita akan dapatin bahwa saya sholat itu ada 2 sujud. Kemudian ada duduk di antara 2 sujud. Di mana? Yang berkaitan dengan zakat umpamanya. Di mana dijelaskan nisabnya zakat di sana? Tidak dijelaskan. Dijelaskan di sunnah Nabi SAW. Maka tatkala seorang muslim, maka dia harus sunni. Dia harus mengikuti sunnahnya Nabi SAW. Tentang bagaimana menjalankan Islam ini. Dan Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya.
Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat dan mendapati banyak perselisihan. Solusinya apa? Fa'alaikum bisunnati. Ketika melihat banyak perselisihan dan semua mengatasnamakan Islam, ini ajaran Islam, ini nilai-nilai Islam, umat bingung dan dia tidak punya ilmu untuk mengkaji dan mendalami tentang masalah-masalah itu. Datang solusi dari Rasulullah SAW sebelum perselisihan terjadi. Fa'alaikum bisunnati. Kalian ikutlah sunnahku. Apa yang dimaksud dengan sunnahku di sini? Dari istilah yang tadi. Siapa yang mau jawab? Mencakup apa kalau ajaranku? Amaliyah saja. Qauliyah saja. Ketetapan persetujuan Nabi SAW. Sudah. Belum. Ini sunnati aja. Barakallahu fikum. Fadal hayu. Jadi kalau bicara sunnahku, ya semua ajaran Nabi SAW yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan akhlak, semuanya. Dan ini juga penting buat kita yang mengaku ahlus sunnah wal jamaah, tapi akhlaknya bukan akhlaknya ahlus sunnah wal jamaah. Laisa minna. Nabi SAW mengatakan bukan termasuk dari golongan kami. Man lam yarham saghirana. Seorang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kita. Walam yuwaqqir kabirana, dia tidak memuliakan yang tua di antara kita. Bukan dari golongan kami, yakni bukan dari sunnahku yang itu. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan dari golonganku. Yang enggak mau nikah umpamanya. Yang mau beribadah semau dia. Saya mau sholat malam nggak tidur. Saya mau puasa sepanjang tahun. Bukan dari sunnahku. Nabi SAW man ghasya falaysa minna, menyampaikan itu. Barang siapa yang menipu, bukan dari golongan kami. Engkau ngaku ahlus sunnah, tapi kerjanya masih nipu teman-temanmu. Utang nggak bayar. Siapa yang sampai hari ini utang belum bayar? Ngakunya ahlus sunnah. Kalau engkau ahlus sunnah itu bayar utang. Tepat waktu. Ahlus sunnah itu tidak menyelisihi janji. Yang menyelisihi janji itu ahlun nifaq. Orang-orang munafik. Jadi kalau kita bicara fa'alaikum bisunnati, ikutin ajaranku, ikutin jalanku dalam semua bab itu. Dalam bab akidah, dalam bab ibadah, dalam bab muamalah, dalam bab akhlak. Karena ada sebagian orang yang mengaku dia mazhabnya Syafi'i. Oke. Kemudian akidahnya fulan. Kemudian akhlaknya beda lagi semuanya. Kita semua harus menjadikan sunnah Nabi SAW rujukan. Kalau terjadi khilaf di antara mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali, solusinya apa? Alaikum bisunnati. Ketika akhir tahun Masehi selalu terjadi khilaf masalah mengucapkan selamat Natal. Ada ustadz yang ngomong boleh ustadz. Ada yang mengatakan makruh. Ada yang mengatakan haram. Terus kita umat bingung. Fa'alaikum bisunnati.
Di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada tidak orang Nasrani? Sudah ada tidak orang Yahudi? Kok tahu-tahu muncul sebagian orang mengatakan umat Islam Indonesia umat yang paling toleransi. Kok nggak lihat orang yang paling toleransi adalah Nabi Muhammad SAW. Terus kita mengklaim orang yang paling toleransi adalah para sahabat Nabi. Sallallahu ala nabiyina wasallam wa radiyallahu an ashabi ajma'in. Lalu kita mengklaim kita orang yang paling toleransi. Iya, karena mereka tidak pernah berinteraksi kecuali dengan umat Islam. Ya Allah. Islam itu muncul di kota Mekah, semua orang musyrik. Mereka berinteraksi dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Di Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan tidak ada satupun yang dihancurkan sama Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka 13 tahun berada di kota Mekah. Terus ngomong paling toleransi. Kapan dihancurkan berhala-berhala di Ka'bah? Penaklukan kota Mekah. Baru dihancurin. Ketika umat Islam berkuasa dan itu kesyirikan. Dan orang-orang Mekah. Mereka tunduk, selesai. Di kota Madinah. Nabi SAW hidup bertetanggaan sama Yahudi. Bukan sama Nasrani lagi. Yahudi yang mereka benci sama Islam. Tapi karena sama-sama warga negara Madinah, ya saling menghargai. Tapi kenapa kemudian orang-orang Yahudi diusir dari kota Madinah? Berkhianat mereka. Di negeri kita pun kalau ada pengkhianat-pengkhianat kita akan usir. Itu yang terjadi. Jadi jangan sampai ada klaim merasa kita yang paling Islami. Ketika kita tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka tatkala terjadi perselisihan, ikutin sunnahku. Bagaimana Nabi bermuamalah sama Yahudi. Bagaimana Nabi bertetanggaan dengan Nasrani. Bagaimana para sahabat ketika hidup di Palestina. Itulah sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Nabi SAW mengatakan tamassaku. Kalian pegang. Berpegang teguhlah dengan sunnahku. Dan gak cukup. Addu alaiha bin nawajid. Gigit. Dengan gigi geraham kalian. Kalau kita hanya pegang. Kadangkala ada yang narik jamaah. Lepas dari tangan kita. Tapi kalau kita pegang dan kita gigit. Maka sunnah itu tidak akan lepas kecuali nyawa kita yang lepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hindari jauhi perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Yang tidak ada landasannya dari Al-Quran. Tidak ada landasannya dari sunnah. Tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabatnya. Dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena semua hal-hal yang baru tadi dalam urusan agama yang tidak ada landasannya dari Al-Quran dan Sunnah itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua yang disebut bid'ah itu sesat. Sesat. Itu mic yang dipakai Ustaz. Tap. Bid'ah. Sahih. Bid'ah dalam bahasa. Artinya sesuatu yang baru dalam bahasa. Tapi nggak ada hubungannya sama agama ini. Orang Yahudi pakai tap nggak? Pakai. Yang bikin juga mereka.
Mic ini yang pakai orang kafir pakai enggak? Pakai. Ini enggak ada urusannya sama agama. Ini urusannya hanya perantara untuk menyampaikan suara. Ini untuk menampilkan banyak aplikasi di dalamnya. Pakai tasbih. Pakai tasbih, bid'ah apa sunnah? Ana izin minum dulu. Tasbih itu alat ibadah apa alat hitung? Kalau antum bilang alat ibadah, maka jadinya bid'ah. Tapi kalau alat hitung, ya boleh aja. Tapi sunnahnya ngitung, di sini. Sunnahnya menghitung pakai jari-jari. Tapi menggunakan alat hitung yang lain, nggak apa-apa. Khususnya kalau antum mau menghitung yang banyak. Sholawat kepada Nabi SAW, ana mau sholawat Ustaz hari Jumat 1000 kali. Boleh apa enggak? Sunnah apa bid'ah sholawat 1000 kali? Sholawat disuruh banyak. 1000 boleh, tapi nggak boleh kita menetapkan nggak boleh lebih. 1000 aja. Oh, kalau engkau bilang nggak boleh lebih, perlu dalil. Karena dalil dari Nabi SAW mengatakan fa'akthiru, perbanyak. Berarti 1000 ke atas boleh. 1000 ke bawah juga boleh. Yang penting banyak, kata Nabi SAW. Contoh Nabi SAW setelah sholat mengucapkan subhanallah paling banyak berapa? 33 kali. Lalu antum mengatakan enggak. Nabi kan sudah diampuni dosa-dosanya SAW. Aku kan belum. Aku pokoknya subhanallah setelah sholat 3300. Waduh. Ini butuh dalil. Dalil yang ada 33 kali. Emangnya nggak boleh ana baca subhanallah 3300? Boleh. Tapi jangan antum tetapkan selesai sholat. Antum mau baca kapan saja silahkan. Tapi angka itu jangan antum tetapkan sehingga nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin. Ana sholat subuh sejak dulu cuma 2 rakaat. Tapi karena ana banyak dosanya, insya Allah mulai besok ana mau 8 rakaat. Sama jamaah masjid ini, bismillah. Bagaimana jamaah? Emangnya dosa kita sholat. Sholat diperintahkan. Tapi tadi ada sunnahnya, ada aturannya, ada ketetapannya. Ana pernah sholat maghrib, isya jamak qashar. Dalam sebuah perjalanan naik bus, mampir di rest area, ada imamnya sholat maghrib. Dia ngomong, jamak qashar ya? Iya. Tahu-tahu sholat maghrib 2 rakaat. Wallah dia sholat maghrib 2 rakaat. Ana ngomong, ana nambah kan. Terus ana, Bapak kok sholat maghribnya 2 rakaat loh? Kan saya sudah ngomong qashar. Oh iya ngomong qashar. Tapi maghrib gak bisa dikosor Pak. Ada kitabnya itu kamu belum baca. Oh iya sudah. Aku usah debat panjang-panjangan tuh. Kalau nemu orang kayak gitu gak perlu debat panjang-panjang. Anak iya sudah dia punya kitab sendiri mungkin gak tahu. Tapi dia nyebutkan seperti itu. Maka ketika terjadi khilaf ingat fa'alaikum bisunnati. Perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, dalam urusan ibadah atau keyakinan. Dan bicara bid'ah ini, yang lawannya sunnah. Bid'ah itu ada bid'ah mukaffirah, ada bid'ah mufassiqah. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya kafir. Seperti bid'ahnya kaum hululiyah, ittihadiyah. Yang mereka mengatakan Allah bisa menyatu dengan hambanya. Bid'ah yang mengatakan para sahabat semuanya kafir.
Itu pemikiran. Jadi bid'ah itu ada bid'ah yang berupa amalia, ada bid'ah yang merupakan keyakinan. Itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Ada bid'ah yang menyebabkan pelakunya enggak sampai kafir. Cuma dia ya fasik saja. Khawarij. Khawarij itu memiliki bid'ah mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kemudian memerangi Ali bin Abi Thalib. Dan dia membunuh siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka. Orang-orang kafir mereka biarkan. Sebagian ulama mengatakan mereka kafir. Sebagian mengatakan tidak. Ali bin Abi Thalib ketika ditanya, "Akufarun haula?" Apakah orang-orang Khawarij itu kafir? Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, "Minal kufri farru." Mereka sejatinya orang-orang yang sedang melarikan diri dari kekufuran. Menyimpang tapi mereka. Tapi Ali tidak menghukumi mereka sebagai kafir. Jadi kita nggak boleh bermudah-mudahan menghukumi orang kafir. Kembalikan kepada para ulama. Ada hukum yang secara umum. Taib. Bicara perintah Nabi SAW untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Dan ternyata berpegang teguh dengan sunnah yang artinya ajaran Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan itu nggak mudah. Nabi SAW mengatakan, Innal Islama bada'a ghariban fasayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keasingan. Aneh. Dan akan kembali seperti awalnya. Asing. Fatuba lil ghuraba. Maka sebuah keberuntungan. Tuba itu juga disebutkan pohon di surga Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang asing. Tatkala kita melihat umat Islam secara keseluruhan, umat Islam ini asing di tengah orang-orang kafir. Umat Islam asing di tengah orang-orang kafir. Ketika ada seorang wanita yang berjilbab di tengah orang-orang kafir yang di situ mereka tidak pernah mengenal Islam, maka dianggap aneh. Apaan ini? Ketika mereka melihat ada muslim sholat, mereka perhatikan. Beberapa orang non-muslim itu masuk ke masjid umat Islam untuk melihat ibadahnya umat Islam. Karena diingat, kok gitu ya mereka ruku, sujud, ngapain mereka? Kemudian seorang muslim yang berpegang dengan sunnah di tengah kaum muslimin yang mereka tenggelam dalam perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah, maka dianggap asing. Jenggot. Asing nggak di tengah orang-orang yang motong jenggot? Ya Allah jamaah. Kita di pesantren dulu. Pesantren kita nggak kenal sunnah. Ya pesantren Islam secara umumnya. Itu ada salah satu ustadz kita yang punya jenggot. Kita santri itu memperolok-olok ustadz ini. Ustadz itu pernah lanjut belajar lalu balik lagi. Itu santri tulis di tembok. Tulisannya kambing, comeback, kata dia. Iya jemaah. Seperti kambing. Apa sih jenggot cuma 7 helai dipiara itu. Jadi olok-olokan. Padahal Nabi SAW mengatakan u'ful liha, au a'ful liha.
Biarkan jenggot. Wahfus syawarib. Dan kalian cukur itu kumis. Ini sunnah. Hukumnya apa? Apakah hukumnya anjuran? Kalau bicara perintah Nabi SAW, perintah itu bisa wajib, bisa anjuran. Tapi ini sunnah loh. Nabi SAW membiarkan jenggotnya. Para sahabat Nabi membiarkan jenggotnya. Lalu muncul orang berjenggot dianggap aneh di masyarakat. Kalau jalan dilihat, lihat kambing jadi lewat itu, Masya Allah ya. Taib, cingkrang, kebanjiran ya Maya. Memendekkan pakaian, artinya mengangkat pakaian di atas mata kaki. Itu termasuk sunnah apa tidak? Sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada perintah Nabi SAW. Ada larangan memanjangkan di bawah mata kaki. Kemudian kalau kita bicara hukumnya, mungkin kita akan mendapati para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan memanjangkan pakaian di bawah mata kaki itu haram dan diancam neraka. Ada yang mengatakan, oh itu haram kalau sombong. Kalau tidak sombong, makruh, bukan boleh. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, beliau membahas tentang masalah ini. Beliau condong kepada yang berpendapat haramnya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki kalau sombong dan makruh kalau tidak sombong. Itu pendapat Imam Nawawi. Yang terjadi di masyarakat kalau ada orang mengangkat pakaian di atas mata kaki, apa kata mereka? Kebanjiran. Padahal itu sunnah. Itu ajaran Nabi SAW. Kemudian kita mengatakan, kebanjiran, kainnya kurang, berarti ada kesombongan di diri orang ini. Memandang kepada orang yang mengamalkan sunnah, aneh. Dia yang benar. Seharusnya berpakaian seperti ini nih. Maka akhirnya dia termasuk kepada yang haram. Secara sepakat semua ulama. Kalau ada kesombongan. Tapi jemaah, pendapat yang mengatakan haram dengan sombong dengan tidak sombong, mungkin pendapat yang lebih kuat. Dan kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW nggak pernah beliau memanjangkan pakaiannya. Beliau selalu mengangkat pakaiannya. Pernah beliau melihat seorang sahabat pakai sarung menutup mata kaki. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini, "Ama fiyya qudwah?" Bukankah di diriku itu ada contoh dan teladan yang baik? Lalu sahabat ini menoleh kepada sarungnya Nabi SAW. Fa'idha huwa nisfus saq. Ternyata sarungnya Nabi Muhammad SAW setengah betis. Lalu sahabat ini mengangkat sarungnya supaya sama dengan Nabi SAW mengikuti sunnah. Tapi sekarang kalau ada orang pakai sarung setengah betis, apa kata masyarakat? Menyimpang. Aliran aneh. Ini kayaknya Wahabi. Ini celeng ini. Ada jamaah yang beranggapan seperti itu. Na'udzubillah. Padahal itu sunnah. Itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dipraktikkan oleh para sahabat. Lalu dijadikan bahan olok-olok. Ya karena gak ngerti dengan sunnah. Ada seorang ditanya. Ketika dia pakai celana di atas mata kaki. Sebelumnya dia celananya menutup mata kaki. Kemudian ketemu orang, loh antum kenapa celananya kok berubah sekarang? Iya. Rasul SAW melarang kita memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Hadisnya memang ada yang sombong dan ada yang tidak sombong. Ana lebih memilih berhati-hati. Lah orang cuma mengangkat sedikit sih. Apa salahnya?
Dan insya Allah ana selamat. Kalau ternyata hanya makruh, kalau nggak sombong, ana selamat. Ana tetap dapat pahala. Kalau haram, ana lebih selamat lagi. Dan seperti itu seorang muslim ketika berhadapan dengan sunnah. Sunnah ini jalan keselamatan. Jemaah. Beratnya menjalankan sunnah karena di tengah-tengah masyarakat yang muslim yang mereka tidak mengenal sunnah maka dianggap aneh. Jenggot, anak ingat ketika anak pulang dari pesantren, anak pakai jenggot. Sebelumnya jenggot anak potong terus. Ya. Model gini, model macam-macam sudah. Ya. Anak SMA, kelas 3 SMA. Anak pulang ke rumah, anak biarkan jenggot anak. Anak langsung disidang sama orang tua. Sama paman juga. Ditanya. Syafiq ikut aliran apa? Loh. Bayangin jamaah. Pakai jenggot langsung ditanya ikut aliran apa? Ini dari anehnya orang yang pakai jenggot. Apalagi masih muda. Kalau siapa pemain bola yang sempat pakai jenggot? Siapa? Messi. Ini kasih hadiah buat antum. Kenal sama Messi. Iya, ketika Messi pakai jenggot, oh pada pakai jenggot fans-fansnya. Bukan karena sunnah. Ketika ada orang-orang yang pakai celana di atas mata kaki, artis-artis Korea, ya, yang celananya di atas mata kaki ini tuh keren kata dia. Tapi kalau muslim pakai di atas mata kaki kebanjiran nanti gitu. Jadi tadi kita melihat masyarakat ini memandang sesuatu kalau alasannya agama maka mereka akan menentang. Kalau alasannya gaya, oh fadol. Ketika Anda sampaikan, oh jenggot ini sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sunnah bukan berarti hukumnya sunnah. Artinya ini diperintahkan oleh Nabi SAW. Dan beliau mempraktekkannya. Secara amalan beliau mengamalkan, secara ucapan beliau mengucapkan, secara kesepakatan beliau menyepakati semua sahabat melakukan itu. Dan secara fisik Nabi SAW beliau berjenggot. Lalu keluarga yang nyidang anak ini mengatakan, yang pakai jenggot itu orang-orang sepuh, orang-orang tua. Lalu anak waktu itu masih muda, anak kurang ajar juga. Jemaah mudah-mudahan diampuni sama Allah SWT. Kita itu anak muda kadang-kala memang amar ma'rufnya gak hikmah. Anak mengatakan, mana orang-orang tua yang pakai jenggot? Semua pada dipotong jenggotnya. Dan betul. Semua pada dipotong jenggotnya. Ini urusannya agama. Maka mereka akhirnya menentang karena dianggap mereka tidak menjalankan agama dengan baik. Tapi kalau dikatakan, oh ini gaya. Oh bagus kalau gaya, keren. Nabi SAW menyampaikan jamaah, inna min waraikum ayyamas sabr. Di balik kalian itu ada hari-hari yang penuh kesabaran. As-sabru fihi mithlu qabdi alal jamr. Kesabaran di dalamnya seperti orang yang memegang bara api. Jamaah. Siapa yang kuat? Kita pegang bara api, luka. Kalau dibiarkan luka. Dilepas, kita akhirnya tidak memegang ajaran agama itu. Tapi pahalanya kata Nabi SAW. Lil amili fihinna bima antum alaih ajru khamsina minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada waktu itu. Yang mengamalkan seperti yang diamalkan para sahabat Nabi. Itu akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Kata para sahabat Nabi SAW. Awaminhum ya Rasulullah. Bukan 50 dari mereka. Bukan dari kalian. Karena pada masa Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Memegang sunnah itu mudah. Karena semuanya pada menjalankan sunnah. Nabi imamnya. Menjalankan sunnah SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar. Lingkungannya semua menjalankan sunnah. Jadi gak ada yang aneh. Contoh perempuan sekarang, mereka pakai jilbab besar. Dan kalau kita melihat perjalanan jilbab ini, ana bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum melihat foto-foto
kiai-kiai, buya, tuan guru, ya, ulama sebelum kemerdekaan di masa Belanda itu banyak di antara mereka nggak pakai kerudung. Kalaupun pakai kerudung itu hanya sekedar kain yang ditaruh di atas kepalanya. Kemudian setelah itu berkembang jadi jilbab yang menutup rambut. Ana mengikuti bagaimana perubahan di ibu Ana. Yang awalnya tidak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab yang rambutnya ditutupin tapi antingnya masih kelihatan. Nah, ada proses itu. Kemudian muncul kerudungnya Mbak Tutut. Iya. Selendang aja yang rambutnya masih kelihatan seperti itu. Terus sampai akhirnya muncul kerudung segitiga yang mulai orang itu menutup walaupun masih kecil ya. Kemudian sampai besar. Alhamdulillah. Kemudian ada yang pakai cadar. Ana pernah bertemu dengan salah satu mu'allaf ya. Yang kemudian dia jadi da'i. Dia umroh bersama suaminya. Ana pada waktu itu yang mendampingin. Ketika kita ziarah ke kota Madinah, dia ngomong, apa ini? Kok orang-orang di sini pada pakai cadar? Ajaran siapa cadar itu? Waduh, Ana ngomong. Ana sampaikan, afwan ustazah, Ana sampaikan. Istri-istri Nabi Muhammad SAW semuanya pakai cadar. Hah, betul. Iya. Istri-istri para sahabat Nabi kebanyakan pada pakai cadar mereka. Baru dia ngerti. Sekelas dia yang sudah belajar agama pada waktu nggak ngerti. Makanya tatkala muncul cadar, apa kata orang-orang? Ninja. Ninja. Terus sampai kemudian ada yang memviralkan cadar ini jemaah. Siapa yang memviralkan cadar? Anda kasih hadiah yang tahu. Revolusi jilbab di Indonesia itu yang disebut revolusi oleh sebagian penulis itu tahun 89-90. Mulai kita tahu anak-anak yang pakai jilbab biasa di SMA itu dikeluarkan sama sekolah. Sampai ada 300 siswi dikeluarkan jemaah. Gara-gara pakai jilbab. Ini menunjukkan tadi Islam ini dimulai dengan keanehan dan akan kembali aneh. Karena kok tahu ada yang pakai jilbab di kelas ini. Padahal presidennya muslim. Menteri pendidikannya pada saat itu muslim. Kepala sekolah yang mengeluarkan anak itu muslim. Guru-gurunya muslim. Tinggal di negeri mayoritas muslim. Tapi jilbab dianggap aneh. Kemudian sampai ke cadar. Alhamdulillah sekarang kita melihat cadar mulai biasa. Ada yang membuat cadar itu kemudian agak lumrah. Nggak tahu antum. Ana ingin menyampaikan bahwasanya novel itu termasuk yang menyebarkan pemikiran dengan halus. Baik itu pemikiran yang benar atau pemikiran yang menyimpang. Cerita. Kemudian ada sebuah novel. Judulnya Ayat-ayat Cinta. Iya betul. Yang kemudian jadi film kemudian atau apa. Seperti itu. Yang kemudian ditampakkan, oh ternyata gak ada masalah cadar itu. Sampai ada di beberapa daerah, ada satu daerah yang di sana banyak yang pakai cadar jemaah. Gangnya dikenal dengan gang ayat-ayat cinta. Karena mereka masyarakat nonton gitu loh. Yang benar-benar Al-Quran, sunnah Nabi SAW nggak dibaca, yang ditonton seperti itu. Dan saat ini orang-orang barat sedang berusaha untuk menyebarkan LGBT. Feminisme. Dari mana? Dari film-film Hollywood. Di film-film Hollywood itu sudah mulai muncul. Ada yang laki suka sama laki, perempuan sama perempuan. Ya. Yang penontonnya itu
dibikin hanyut jamaah dalam cerita tersebut. Jadi ingat, berpegang teguh dengan sunnah itu membutuhkan perjuangan jamaah. Tapi itulah kebenaran yang insya Allah kita akan berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam di telaganya. Yang terakhir, ini menyebutkan tentang Syiah. Syiah Imamiyah, Ja'fariyah, Ithna Asyariyah yang dianut oleh Iran pada saat ini. Mereka memiliki keyakinan namanya imamah. Mereka meyakini imam yang 12. Dan mereka meyakini bahwa imam mereka itu dapat wahyu. Bahkan imam mereka itu derajatnya lebih tinggi dari para nabi. Di kitab mereka, ini dari kitab Biharul Anwar ya. Ana hanya akan menyebutkan bab yang ada di kitab itu. Ana tidak akan bahas tentang isinya. Ada bab yang judulnya bab annahum a'lam minal anbiya. Bab berkaitan bahwasanya para imam 12 itu lebih berilmu daripada para nabi. Wa fihi 13 haditsan. Dalam bab ini ada 13 hadis. Jadi mereka bikin hadisnya. Bahwasanya imam mereka lebih berilmu daripada para nabi. Kemudian bab tafdilihim alal anbiya. Bab mereka lebih utama dari para nabi wa ala jami'il khalq. Dan dari semua makhluk yang ada. Wa akhdi mitsaqihim anhum wa anil malaika wa an sa'iril khalq. Dan bahwasanya telah diambil perjanjian mereka menjadi imam agar para malaikat dan semua itu mengikuti imam itu. Wa anna ulil azmi, bahwasanya ulul azmi minar rusul. Siapa ulul azmi minar rusul? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Nuh. Masya Allah, kasihkan hadiahnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, dan disebutkan ulul azmi itu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka jadi ulul azmi karena mereka mencintai imam-imam yang 12. Imamnya ini belum ada. Ulul azmi itu sudah diambil perjanjian agar mereka taat dan patuh dengan imam yang 12. Kemudian bab anna du'a al-anbiya. Oh afwan, di bab tadi yang Anda sebutkan wa fihi 88 haditsan. Di situ ada 88 hadis. Mereka bikin sendiri hadisnya. Enggak ada di kitab sunnah. Karena mereka menolak kitab-kitab sunnah. Kemudian bab bahwa doanya para nabi dikabulkan karena mereka bertawassul dengan para imam yang 12. Di situ ada 16 hadis. Bab annahum yaqdiruna ala ihya'il mauta. Bahwa para imam yang 12 itu mereka bisa menghidupkan yang mati. Menyembuhkan yang bisu. Menyembuhkan yang kena penyakit kulit. Wa jami' mu'jizatil anbiya. Dan semua mukjizatnya para nabi itu ada di imam yang 12 mereka. Kemudian mereka masih banyak yang lainnya. Bab annal a'immah, bab bahwasanya para imam itu mereka mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka. Di situ ada 5 hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Ini berkaitan dengan imam dan kedudukannya itu rukun iman mereka. Berbeda dengan rukun imannya umat Islam atau bahkan rukun Islamnya mereka. Karena mereka mengeluarkan 2 kalimat syahadat dari rukun Islam mereka. Mereka memasukkan imam, syahadat mereka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan mereka bersaksi bahwa Ali adalah waliullah dan dia benar-benar kekasih Allah sebenarnya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi mereka menghukumi, ini Syekh At-Tusi mengatakan wa daf'ul imamati kufrun. Dan barang siapa yang menentang imamah ini, imam yang 12 itu
maka kufrun. Lalu dia mengatakan, kama anna daf'an nubuwah kufrun. Sebagaimana orang yang menolak kenabian itu kafir. Jadi yang menolak keimaman 12 itu mereka kafir. Sebagaimana menolak kenabian kafir. Li'annal jahla bihima ala haddin wa'id. Kebodohan dengan keduanya itu ya satu hal. Satu batasan yang sama. Kemudian mereka punya akidah namanya al-ismah. Mereka meyakini bahwa semua imam mereka itu maksum. Tidak melakukan kesalahan. Kemudian mereka punya akidah namanya ar-raja'ah. Imam-imam mereka kelak di akhir zaman akan keluar. Dari kubur mereka akan kembali hidup. Dan nanti ada proses di mana dikeluarkannya Abu Bakar dan Umar untuk disalib dan dirajam oleh mereka. Mereka punya akidah taqiyah. Ini yang menyebabkan umat Islam akhirnya ketika dibohongin untuk berdekatan dengan Syiah, akidah mereka namanya taqiyah. Taqiyah itu menyembunyikan akidah mereka yang sebenarnya dan menampakkan yang tidak mereka yakini. Kenapa kemudian orang-orang kok mau mengagungkan Syiah di Iran pada hari ini? Ya karena mereka nggak ngerti. Lu gimana sih? Ana berangkat ke sana, Qurannya sama Ustaz. Ana beli mushaf yang ada di Iran, sama persis. Ya jelas, nggak mungkin mereka mengeluarkan Quran yang mereka janjikan. Umat Islam semua akan menolak. Maka mereka harus melakukan taqiyah. Dan mereka mengatakan la dina liman la taqiyata lahu. Tidak beragama orang yang tidak melakukan taqiyah. Ali bin Abi Thalib, kenapa dia kok diam saja tatkala Abu Bakar menjadi khalifah? Kalau dia seharusnya menjadi khalifah. Kenapa dia diam saja ketika Umar menjadi khalifah, Utsman menjadi khalifah? Ali sedang taqiyah. Mereka mengatakan itu. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan? Kenapa Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman dengan dua putrinya? Nabi sedang taqiyah. Terus mereka mengatakan seperti itu. Kenapa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya? Ini sejarah mencatat dalam buku Syiah, dalam buku Sunnah, bahwa Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar ini umurnya di atasnya Ali. Ali menikahkan putrinya dengan Umar bin Khattab. Apa kata mereka? Umar sedang taqiyah. Pokoknya mereka punya dua hal ini. Yang menyebabkan mereka bisa selamat. Taqiyah. Makanya mereka kalau ditanya apakah kalian mengkafirkan sahabat? Lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu. Tapi sekarang mereka sudah sulit untuk melakukan taqiyah. Karena banyak video-video mereka benar-benar mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Kalau Abu Bakar dan Umar kafir, kira-kira antum masih Islam? Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Assalamualaikum Ustaz, boleh katanya agama lewat AI? Boleh enggak jamaah? AI ini menyimpulkan dari referensi yang paling banyak. Kalau referensi yang paling banyak dan sekarang Syiah sedang gencar ya. Kalau kita mencari pencarian di Google, ternyata sudah mulai banyak situs-situs Syiah yang di-up. Kayaknya memang ada usaha yang masif, perencanaan yang matang. Sekarang kalau kita AI masih banyak lah jawaban-jawaban yang mirip. Tapi ke depan kita nggak tahu. Makanya AI nggak bisa dijadikan rujukan. Rujukannya dilihat ini dari kitab mana, ini siapa yang berbicara. Karena AI mengambil dari berbagai macam sumber. Kalau sumbernya benar, insya Allah jawabannya benar. Kalau sumbernya salah, jawabannya akan salah. Setiap muslim itu harus belajar agama. Tapi enggak semua harus jadi ustadz. Tapi belajar agama semuanya harus. Bismillah, Ustaz izin bertanya. Ana izin minum dulu. Bismillah.
ibu ana tidak suka dengan suami ana. Yang penting anti suka sebenarnya. Sering berkata kasar langsung kepada suami ana. Bagaimana ana sebagai anak dan sebagai istri Ustaz? Berdosakah ana jika tidak membawa ibu tinggal bersama? Tolong doakan anak bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan istri yang bisa menjaga kehormatan suami. Dan berdosakah ana memberi uang ke ibu ana dari penghasilan suami mengingat beliau tak suka dengan suami ana? Yang pertama, ini buat kita semua. Kita itu wajib berbakti kepada orang tua kita dan bukan kepada mertua kita. Istri juga sama. Istri punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya, bukan kepada mertuanya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wabil walidaini ihsana. Dan kepada dua orang yang melahirkan ini ihsana, berbuat baik kepada keduanya. Karena mereka punya jasa yang tidak tergantikan. Orang tua angkat nggak sama dengan orang tua kandung, orang tua asuh umpamanya. Tetap anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya. Tapi orang tua anak Ustaz meninggalkan anak dititipkan kepada bibi anak. Tetap kau punya kewajiban berbakti sama orang tuamu. Namun ketika suami istri menikah, maka mereka harus saling tolong menolong dalam kebajikan. Dan diantaranya dalam berbakti kepada orang tua. Bagaimana istri mendorong suaminya berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana suami mengajarin istrinya untuk tetap berbakti kepada orang tuanya. Itu kewajiban dalam agama. Di sini ada pertanyaan tentang membawa ibu tinggal bersama suami. Itu butuh persetujuan dari suami. Kalau umpamanya ada yang mengatakan, Ustadz, ana ini harus merawat ibu. Tapi suami ana tidak mengizinkan ana untuk membawa ibu ana, Ustaz. Pilihan ana apa? Ya izin sama suami. Bang, izinkan ana merawat ibu, abang silakan nikah lagi. Wah, antum ketawa. Cocok Ustaz ini kayak seperti itu. Ini dalam kondisi tadi istri tetap mau jadi istri dan dia tetap mau berbakti sama ibunya. Yang kondisinya sang suami nggak mau dia bawa ibunya. Enggak. Atau kondisi lain ibunya dikontrakkan di sebelah rumah. Didekatkan. Itu salah satu solusi. Tapi nggak harus ya. Suami itu menerima orang tua istri. Kalau suamimu menerima orang tuamu, maka terima kasihlah engkau. Karena itu bukan kewajiban dia. Dia berbuat baik. Hargai suamimu dengan kebaikannya dia. Maka kalau tadi suami tidak mengizinkan, ya anti nggak berdosa tidak membawa ibu sebenarnya. Tapi tetap harus berbakti. Berbaktinya caranya ya mungkin ibu disuruh dekat tinggalnya, mungkin kalau punya rezeki berbagi sama ibu, mungkin dikasih pembantu ya. Tapi ketika seorang istri memberikan uang, pemberian suaminya kepada istri, kepada ibunya, kalau sudah jadi milik istri bebas. Tapi kalau masih uangnya suami harus izin sama suami. Maka istri yang seperti ini hendaklah dia menservis yang maksimal pada suami. Sehingga suaminya akan memaklumi kekurangan ibunya. Barakallahu fikum. Adallahu an musab. Ini yang terakhir. Afan Ustaz, apakah kita boleh melakukan investasi saham melalui digital Ustaz? Dan apakah boleh kita main saham? Terus apa hukumnya investasi saham Ustaz? Boleh. Selama saham yang diperjualbelikan dari perusahaan yang halal.
dan akadnya jelas. Karena ada yang haram perusahaannya, yang akadnya tidak jelas, maka antum nanti perlu tanyakan kepada ustadz yang ngerti tentang urusan muamalat, ustadz ini sahamnya perusahaan ini. Coba lihat perusahaan ini gimana. Kalau ternyata sahamnya bank riba, ya nggak boleh. Jangan. Ini ada perusahaan bagus ustadz, tapi dia jualannya bir ustadz. Ya, haram lah seperti itu. Nggak perlu tanya ustadz antum kalau ustadz. Jadi perlu berhati-hati dan buat teman-teman yang mau buka usaha dan usaha, jangan sampai dunia jadi ambisi kita. Antum akan capek. Antum hanya akan menderita. Dan tidak mendapatkan manfaat apa-apa kecuali menghimpun harta. Kemudian antum berbangga diri, lalu antum mati ditinggal semuanya. Maka tetap fokus dengan halal haram dan mengingat bahwasanya ambisi kita hidup adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jal, dan jalan keselamatan itu adalah mengikuti Islam dan mengikuti sunnah Nabi SAW, karena Islam itu sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.